Pengertian otonomi daerah. Menurut Hanif Nurkolis, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti daerah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Latar belakang adanya otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang kebijakan pemerintahan yang bertransisi dari sentralisasi ke desentralisasi. Dari masa kolonial hingga era reformasi, perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan lebih kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memajukan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Lalu ada model desentralisasi. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau lebih dikenal dengan sebutan DKI Jakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang diberikan status otonomi khusus. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai DKI Jakarta sebagai daerah otonom khusus yang diatur di dalam pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Pada tanggal 25 April 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Undang-undang ini merupakan langkah penting dalam mengatur status dan kewenangan DKI Jakarta sebagai daerah otonom, menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pemerintahan provinsi ini. Kewenangan khusus. DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini penting karena Jakarta berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Struktur pemerintahan. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, kabupaten atau kota, DKI Jakarta hanya memiliki Dewan Kota yang fungsinya berbeda. Ini menyebabkan hilangnya beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti pembentukan peraturan daerah, kabupaten kota, dan fungsi pengawasan. Lalu ada pemilihan pemimpin. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat, menjaga prinsip demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah. Lalu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang pemerintahan daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi 3 kategori. Yang pertama, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat ini mencakup urusan yang bersifat nasional dan lintas daerah, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Lalu yang kedua ada urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama atau konkuren. Urusan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, di mana masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan dampak dan lokasi urusan tersebut. Contoh urusan ini meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Yang ketiga ada urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Lalu ada urusan pilihan merupakan kewenangan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah. Lalu ada otonomi daerah didapatkan dari mana? Otonomi daerah didapatkan dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber daya keuangan sendiri dan mengelola urusan lokal secara mandiri. Dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan tonggak penting dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia. Memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya mereka sendiri, kecuali dalam hal politik luar negeri, pertahanan, peradilan, dan moneter yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan undang-undang sebelumnya dan memberikan definisi resmi tentang otonomi daerah sebagai hak,
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Lalu di sini ada manfaat dan kelebihan otonomi daerah DKI Jakarta. Yang pertama, pengelolaan yang lebih efisien. Maksudnya adalah dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan pelayanan publik. Otonomi daerah memungkinkan pemerintahan DKI Jakarta untuk lebih fokus pada pelayanan publik. Mereka dapat menyesuaikan program dan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup warganya. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan hal ini mendorong partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu pemerintahan. Lalu yang keempat ada kewenangan khusus dalam pengelolaan. Berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau Undang-Undang DKI Jakarta diberikan kewenangan khusus dalam berbagai bidang seperti perumahan, lingkungan hidup, dan perdagangan. Dengan hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien terhadap isu-isu yang dihadapi kota besar seperti Jakarta. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang cepat. Dengan otonomi, pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Kelima, pengambilan keputusan yang cepat. Dengan otonomi, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, otonomi daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri, diharapkan dapat tercapainya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.